warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Meilina Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor peserta 2110479. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang akan saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Demikianlah perkenalan saya. Mohon masukan dan saran yang membangun. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita hari ini masih dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar seperti biasanya ya. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa saya. Terima kasih Aska sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aska, Ada Bu. Aska, Ada Bu. Cynthia, Ada Bu. Luis, Ada Bu. Rohdi, Ada Bu. ya. Hadir semua ya hari ini. Ada Bu. Alhamdulillah ya hari ini anak-anak hadir semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, untuk memupuk rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air. Yuk kita berdiri sebentar. Cukup ya? Nah, sekarang siapa yang mau membacakan cerita yang kalian baca itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang apa dia?
bercerita tentang Kapitan Patimura. Iya, tentang Kapitan Patimura ya. Kapitan Patimura tadi berasal dari mana dia? Maluku. Dari Maluku ya. Terima kasih ya, kalian sudah membaca, sudah belajar membaca untuk meningkatkan literasi ya. Kemudian lanjut. Sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran, kita tepuk PPK dulu ya. Ya, ya. Aska, pimpin tepuk PPK-nya Aska. Di situ aja. Ya, berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Silakan duduk ya. Lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, nanti diharapkan setelah kita belajar materi ini, kita akan mempelajari ya materi dari berbagai sumber. Peserta didik dapat mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan tepat. Hasil pengamatan tentang penerapan sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Baiklah, pada pembelajaran kita kemarin ya, kita sudah belajar ya tentang pekerjaan. Nah, sekarang Ibu tanya, pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian itu apa? Berdagang, benar. Apa lagi? Pengusaha, apa? Bengkel, apa lagi? Salon ya, tukang rambut ya, tukang potong rambut. Kemudian ada apa lagi yang ada di sekitar kita? Apa lagi? Sembako. Ya, berjual sembako atau berdagang. Nah, di sini pekerjaan yang bisa kita amati di sekitar kita. Misalnya ada koki, banyak kan? Juru masak ya di warung-warung. Kemudian ada pelaut ya, ada polisi, ada pramugari, ada petani ya, ada perawat dan masih banyak lagi ya. Nah, dari pekerjaan di atas, dari pekerjaan ini ya, dia bisa memberikan jasa ya. Kalau di gambar ini pekerjaan yang memberikan jasa yang mana dia? Yang mana? Ini ya, perawat ya, itu memberikan jasa ya. Kemudian kalau untuk ini menghasilkan apa dia? Menghasilkan ya hasil pertanian ya. Coba amati gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Ini gambar apa ini? Bertani. Yang lebih tepat apa ini? Apa memetik apa ini? Iya, benar, memetik teh. Kalau memetik teh biasanya berada di daerah mana? Pegunungan. Ya, benar. Kemudian ini kegiatan ekonomi apa ini? Peternakan. Kalau di daerah sini peternakan apa yang ada? Yang ada di sekitar kita? Ayam. Nah, kalau kegiatan ekonomi tentang peternakan yang dihasilkan apa dia? Apa? Telur. Apa lagi selain telur? Daging. Susu. Ya, kalau peternakan sapi bisa nggak? Bisa. Peternakan itu macam-macam. Ada ayam, ada sapi, ada ikan. Ya, kan berbagai macam jenis. Ada ikan air tawar, ya, lele, jail, ya, patin dan sebagainya. Ya, itu termasuk dalam kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Sekarang kalau di bidang apa ini? Bengkel atau industri, ya. Nah, kegiatan ekonomi dalam bidang industri ini bisa menghasilkan barang, ya. Contohnya bisa motor, kemudian apa lagi? Mobil, sepeda, ya, dan sebagainya. Kemudian ini kegiatan ekonomi apa ini? Berdagang, ya. Berdagang ini biasanya dilakukan oleh petani, ya.
Nah, kemudian yang ini apa ini? Kegiatan ekonomi di bidang perikanan, ya, hasil laut, ya. Ya, nelayan, benar, ya. Kemudian apa? Lanjut lagi. Nah, simaklah video berikut ya. Mari kita simak videonya. Simak ya. Kegiatan ekspor itu adalah kegiatan menjual barang jasa ke luar negeri. Barang-barang yang diekspor di Indonesia terdiri di atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam. Ada non-migas. Barang-barang ekspor Indonesia yang berupa minyak bumi dan migas seperti hasil pertambangan, contohnya seperti timah, batu bara, dan lain-lain. Ya, dari video yang baru kalian saksikan, apa yang bisa kamu tangkap dari video itu tentang apa? Tentang apa? Kegiatan apa? Ekspor, impor ya. Kegiatan ekspor itu apa? Kegiatan yang bagaimana? Kegiatan mengirimkan barang ke luar negeri ya. Kemudian ada kegiatan ekonomi impor ya. Impor artinya apa? Mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri ya. Nah, kemudian tadi ya, barang itu ada dua jenis, ada yang non migas dan ada yang migas ya. Contoh dari barang yang non migas tadi apa contohnya? Ada apa? Ada hasil apa? Hasil perkebunan itu apa saja? Ada kelapa sawit. Apa lagi? Kopi ya, benar. Apa lagi? Kalau dari setelah kamu mengamati video yang barusan kalian cermati ya, nanti kalian kerjakan ya LKPD yang ibu bagikan ya. Nah, di situ nanti ada petunjuknya ya. Nanti sambil ibu setelkan videonya, sambil videonya berjalan, sambil kamu mengisi materinya ya, mengisi LKPD-nya ya. Diskusikan nanti sama temennya. Nah, nanti namanya bisa yang kegiatan satu aja dulu ya. Nah, ini yang kegiatan satu ya. Ya, sambil mengajarkan, sambil melihat video yang ibu putar tadi ya, untuk mengisinya ya. Sambil diperhatikan videonya. Ya, sambil dilihat videonya untuk mengisinya. Kalau ada yang kurang jelas, katakan sama ibu. Ya. Ya, sambil diisi ya. Sambil dilihat videonya untuk mengerjakannya ya. Memperluas pasar bagi bangsa Indonesia. Devisa negara selanjutnya kita akan membahas barang-barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari kegiatan impor itu manfaat yang pertama dari masalah Sudah ya? Sudah cukup waktunya? Kalau sudah,
Mengatakan hasil diskusi. Jelaskan pengertian kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang atau jasa ke negara lain. Kegiatan impor adalah kegiatan masuknya barang atau jasa dari negara lain ke negara sendiri. Hasil pengamatan dari kelompok 1 adalah jelaskan pengertian kegiatan ekspor dan impor. Meskipun sumber daya alam Indonesia melimpah, namun pasti ada yang unggul. Sekarang coba sebutkan komoditas apa saja yang menjadi unggulan ekspor Indonesia. Komoditas ekspor unggulan Indonesia adalah udang, kopi, minyak, kelapa sawit, karet. Ya, oke. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ada nggak? Ya, oke ya. Kita bahas dulu ya. Kita koreksi sama-sama ya. Hasil dari pengamatan dari video yang barusan kita tonton. Ekspor itu apa? Kegiatan penjualan barang atau jasa ke negara lain ya. Kalau memigas apa contohnya? Ada apa? Ada apa situ? Kayu, dama, kelapa sawit, semen, hasil ikan ya, itu merupakan contoh dari hasil barang non migas. Sudah jelas semua? Sudah paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pemaparan IPA. Nah, di pembelajaran IPA minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis magnet ya. Masih ingat nggak jenis-jenis magnet kemarin ada apa saja? Tapal kuda, bener. Apa lagi? Jarum, apa lagi? Batang, bener lagi. Apa lagi? Silinder. Anissa, masih ingat nggak? Apa? Jenis magnet yang masih kamu ingat apa? Ada magnet baton, ya. Kemudian ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet padam atau tapal kuda, ya. Dan kemudian magnet badan. Ya. Kemudian sekarang ya, setelah kita minggu kemarin belajar tentang jenis-jenis magnet, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat dan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian semua sudah paham magnet itu apa? Nah, magnet kemarin bisa digunakan untuk menarik benda apa? Benda. Nah, di sini ada Ibu contohkan. Kita masih mengulang pelajaran sedikit ya. Kemarin kita sudah belajar sifat-sifat magnet. Sekarang kita akan membuktikan sifat-sifat magnet ya. Sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu ya. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetik. Contohnya besi, baja, dan nikel. Nah, contohnya ini ya. Coba lihat sama-sama. Nih, bisa nggak ditarik? Bisa. Yang ini? Bisa ya. Yang ini? Bisa nggak ini? Bisa. Nah, ini bisa nggak menarik? Ya? Berarti benar nggak? Sifat-sifat magnet ini benar nggak? Benar. Ya, berarti benar ya. Sifat magnet yang pertama yaitu magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Ya. Yang kedua dari besi, baja, dan gaya mana dapat menembus benda-benda di atasnya. Siapa yang membuktikan? Coba, Aska. Silakan temannya melihat benar nggak itu sifat-sifat itu benar tidak? Benar nggak? Magnet bisa menembus benda tertentu.
Benar nggak? Benar ya? Oke, sekarang kalau Ibu Garti yang jadi penghalang adalah buku. Masih bisa ya? Ya, karena ini magnetnya besar kekuatannya ya. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang disingkat dengan N, kemarin sudah kita bahas ya, dan kutub selatan atau disingkat S ya. Kutub barat memiliki dua sifat, yaitu jika kutub yang sama didekatkan maka akan menolak. Jika kutub yang berbeda didekatkan maka akan tarik menarik. Ini dia ada tarik-tariknya nggak? Nggak ada. Nah ini kalau bisa tarik menarik berarti dia sifat apa? Kutubnya bagaimana? Berhadapan atau berbeda. Dari sifat-sifat magnet tadi ya bisa kita ambil manfaatnya ya. Manfaat magnet itu dari manfaat magnet bagi kehidupan kita itu apa? Yang pertama sebagai petunjuk arah atau digunakan pada kompas ya. Kemudian mengangkat besi tua dan rongsokan ya. Yang ketiga membuat mainan. Ada mainan tertentu menggunakan magnet ya. Kemudian membuat bel listrik ya. Kemudian membuat dinamo sepeda. Kemudian tutup atau pintu lemari es bisa menutup dengan rapat ya. Nah ini contohnya ya, yang ada di sekitar kita. Di sini ada kompas ya, ada bel listrik, ada kulkas ya, kemudian ada dinamo dalam sepeda ya. Kalau di rumah kalian yang menggunakan magnet apa? Yang ada di rumah kalian? Kulkas. Selain kulkas apa? Yang ada di rumah? Ini? Mainan. Ini ada mic-nya nggak? Ada magnetnya nggak? Ada. Speaker. Apalagi? Yang ada di rumah kalian apa? Mainan. Ya benar ya. Salah satunya penggunaan magnet bagi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sifat magnet lainnya. Nah, anak hebat, simaklah penjelasan berikut ini mengenai sifat-sifat magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, kali ini kita akan belajar materi sifat-sifat magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka daya tarik magnet semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh benda terhadap magnet, maka daya tariknya semakin lemah. Sekian video pembelajaran mengenai sifat-sifat magnet. Semoga bermanfaat ya. Ya, tadi kalian sudah menyimak video yang barusan ditonton, barusan Ibu putarkan. Nah sekarang untuk lebih bisa menyimpulkan hasil dari video ini, silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya di kegiatan kedua. Ya, silakan dikerjakan yang di kegiatan 2 ya. Ya, semua sudah dapat ya? Iya. Nah, silakan dikerjakan sambil Ibu setel videonya. Magnet memiliki sifat-sifat tertentu. Salah satu sifat magnet adalah dapat menempel pada logam besi. Apakah sifat magnet lainnya? Nah, anak hebat, simaklah penjelasan berikut ini mengenai sifat-sifat magnet. Nanti diamati ya videonya, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, kali ini kita akan belajar materi sifat-sifat
sifat magnet. Sifat yang pertama yaitu gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya magnetis. Contohnya seperti sisir, kelereng, penggaris plastik, kertas, pensil kayu. Yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Namun, jika kutub sifat yang keempat, jarak mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Jarak benda terhadap magnet dapat mempengaruhi kekuatan gaya tarik magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya semakin lemah. Sekian video pembelajaran mengenai sifat-sifat magnet. Semoga bermanfaat ya. Sudah semua? Ya, sudah ya. Untuk hasil diskusi untuk kegiatan 2 sudah selesai. Ya, silakan. Siapa yang mau melaporkan hasil diskusinya? Ya, kelompok diri deh. Ya, silakan. Silakan dilaporkan hasilnya. Saya dari kelompok 4 melaporkan hasil diskusi kami, yaitu menurut hasil pengamatan saya sebutkan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet menarik benda-benda tertentu. Apabila kutub yang sama berhadapan, maka akan tolak menolak. Apabila kutub berlawanan, maka akan tarik menarik. Menarik benda yang terbuat dari kayu seperti plastik akan juga berguna dalam pendidikan dan dari penggunaan dalam pemasangan biaya listrik, penunjukan tempat dan speaker atau semua suara. Oke ya. Ya, ada tanggapan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita samakan dulu hasil diskusinya. Jadi ya, sifat-sifat magnet itu ada 4. Yang pertama ya, magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Kemudian apabila kutub yang sama berhadapan, maka akan apa? Tolak menolak. Kemudian kalau dua kutubnya saling berhadapan, akan terjadi tarik menarik. Kemudian magnet bisa menembus apa? Benda tertentu dengan ketebalan tertentu ya. Kemudian apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa digunakan untuk apa? Untuk berisik, benar. Apa lagi? Penunjuk arah atau kompas, benar. Apa lagi? Penutup kulkas ya, agar menjadi rapat. Kemudian apa lagi? Iya, stiker magnet ada ya, biasanya ditempel di kulkas ya, dia bisa menempel ya. Dari kesimpulan yang bisa kita dapat dari sifat-sifat magnet itu adalah magnet memiliki sifat menarik benda-benda tertentu ya, yaitu dia terbuat dari apa? Dari logam, besi ya, apa? Nikel ya. Kemudian magnet tadi juga bisa magnet tadi tidak bisa menarik benda-benda yang non magnetik. Contohnya ada kertas ya, ada kertas kayu, dia tidak bisa ditarik. Kemudian magnet juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa digunakan untuk bel listrik ya. Kemudian bisa digunakan dalam tutup kulkas ya, agar dia menjadi lebih rapat ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, ya kita tarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, kita belajar kegiatan ekonomi ekspor dan impor Indonesia, magnet ya. Kemudian yang ketiga tadi kita belajar penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kegiatan sehari-hari ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kerjakan evaluasi ya. Ada evaluasi, silakan nanti dikerjakan.
Udah ya? Kita bacakan naskah nomor 6 naskah. Nomor 6 naskah bacakan. Ya. Kegiatan yang menjual atau mengirim barang ke luar negeri disebut Apa? Ekspor. B. Lanjut, Luisa. Secara umum, komoditas produk ekspor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang migas dan non-migas. Contoh barang migas adalah minyak bumi. Ya. C. Minyak bumi. Lanjut, Yulida. Minyak bumi dan minyak kelapa sawit, sabun, dan produk yang merupakan komoditas ekspor Indonesia yang dikirim ke negara Apa jawabannya? Ya, A. Myanmar. Lanjut 10. Rahdi. Perhatikan komoditas ekspor berikut. 1. Ikan laut. 2. Minyak bumi. 3. Karet. 4. Kelapa sawit. 5. Gas alam. 6. Jangkit. Komoditas ekspor Indonesia yang merupakan barang non migas adalah Yang mana jawabannya? Ya, ikan laut, ya. Kemudian ada karet, ada gas alam dan kerikil. Ya, silakan dihitung salah benarnya. Kumpulkan ke depan. Udah. Baiklah, Ibu bacakan hasil evaluasi kita pada pembelajaran hari ini ya. Asap 80, Aska 80, Devina 80, Kalisa 90, Rohdi 100, Desta 80, Yulinda 90, Silpa 100, Asa 100, dan yang terakhir Luisa 80 ya. Hasilnya sudah bagus semua ya. Sudah rata-rata sudah memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya. Baiklah, nanti ya di rumah tetap jaga 5M ya, memakai masker ya, kemudian membatasi mobilitas dan interaksi, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir ya, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi tetap kita terapkan prokes protokol kesehatan untuk menghindari untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan pimpin dulu. Sudah. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya. Ibu ucapkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.